Pak Nurala, menarik ini. Ngomong-ngomong soal otonomi daerah yang katakanlah sering sekali saya bekerja di TV berita, setiap hari saya melihat banyak sekali daerah-daerah yang lupa, kebablasan bahwa memang pemerintahan pusat ini menjadi kontrol dan juga bentuk untuk mengawal sama-sama tentunya untuk menjadikan daerah lebih baik. Kalau kata pemimpin daerah, Anda tidak tahu apa-apa, yang tahu daerahnya saya lahir di sini, saya paham sekali rakyat saya mau apa. Tapi ketika misalnya lupa dengan otoritas tertinggi memang ada di pemerintah pusat, apa sebetulnya tips bagi mungkin calon-calon pemimpin berikutnya nih yang ada di sini supaya nggak kebablasan tetap di jalur yang tadi Bapak sebutkan? Ada stigma yang harus kita waspadai pada saat pergeseran sistem konstitusi kita. Desentralisasi, sentralistik, desentralisasi. Yang ketiga, disintegrasi. Tanpa kita sadari, secara administrasi sudah hampir terjadi disintegrasi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, bahwa ada perilaku karakter pimpinan-pimpinan di daerah karena otonomi luas yang diberikan kepada kabupaten dan otonomi terbatas yang ada pada gubernur sehingga tidak efektif melakukan pengawasan kepada para bupati. Persoalannya bukan di sini. Otonomi belum selesai. Rumusan tentang bagaimana kebijakan dan undang-undang otonomi ini yang masih harus diperbaiki kembali sehingga tidak terjadi konflik of interest di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tidak saling menolak dan tidak saling mengunci antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Sebetulnya dalam teori organisasi, otonomi itu adalah pemberian kewenangan pada organisasi yang paling rendah dalam satu hierarki, bukan keluar dari orientasi, tetap on the track dalam satu garis. Undang-undang dasar sudah menegaskan bahwa pemerintahan nasional, pemerintahan tertinggi dipimpin oleh presiden. Kemudian presiden membagi-bagi kekuasaannya sampai dengan ke desa, sampai dengan gubernur, bupati, desa. Yang jadi persoalan banyak penafsiran yang berbeda. Kenapa kita multi tafsir? Salah satu persoalan yang harus diluruskan adalah persoalan regulasi, persoalan peraturan perundang-undangan. Tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan lalu tidak ada pengendalian. Itulah yang pernah terjadi di Undang-Undang 22 dan Undang-Undang 32 yang lalu. Dengan pengalaman itu, sekarang negara mulai menyadari bahwa memang konstitusi kita harus kita benahi kembali. Undang-undang otonomi kabupaten, provinsi, dan pusat sebagai pembina dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bisa dibenahi kembali. Salah satu contohnya, undang-undang otonomi, masih banyak kementerian yang tidak mengakui itu. Undang-undang otonomi atau undang-undang pemerintahan daerah dianggap oleh beberapa kementerian itu adalah undang-undang produk Kementerian Dalam Negeri. Itu adalah undang-undang yang hanya digunakan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak untuk sektor yang lain. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan baik kelembagaan maupun kebijakan anggaran yang membenarkan bahwa beberapa kementerian lembaga masih tidak memberikan kewenangan apa yang menjadi hakikat dalam undang-undang pemerintahan otonomi itu. Mereka bahkan mulai menarik kembali kebijakan-kebijakan kelembagaan, kewenangan-kewenangan kelembagaan dan distribusi anggaran kelembagaan ke pusat yang seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab yang harus dilimpahkan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten.